Leserkan Jokowi, Surya Paloh ungkap dua sosok ini sebagai penerus tahta Presiden dan Wapres RI. Surya Paloh ini lebih keras dari karang kalau udah ambil kesimpulan, dan dia nggak peduli itu. Dan tentu lebih dari itu, Surya Paloh juga tahu komorbid istana, sehingga nggak mungkin dia bilang, ya istana udah divaksin 3 kali, gua udah divaksin 7 kali, itu kira-kira begitu. Dia lebih kuat dari istana tuh dalam pengetahuan manuver politik dan dalam menukar rahasia kekuasaan. Saya kira itu. Maka kalau misal kemudian itu diarahkan, ada keberpihakan di sana, tentu ini akan menjadi sangat berpengaruh terhadap dinamika politik ke depan. Nah, oleh karena itu tentu di sini misalnya Presiden bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, menggerakkan itu dengan baik, asalkan kemudian tetap memberikan ruang kontestasi yang adil, yang proporsional. Karena dengan kontestasi yang adil itu akan lahir model kepemimpinan yang kemudian tidak didasarkan pada benturan polarisasi masyarakat yang luar biasa seperti di 2019, dan itu akan bisa terfasilitasi dengan baik kalau Presiden sebenarnya mengambil posisi netral. Seperti ini tidak saja memperkeruh suasana, tapi merusak tatanan sosial, merusak konsolidasi demokrasi, yang merusak tata kelola negara. Ini bagian dari mengajak untuk melawan tatanan hukum. Nah, saya kira kita perlu lebih bijak, ya, mengambil sikap-sikap yang lebih bijaksana di dalam menerima hasil dari satu proses pemilihan umum. Nah, besar kemungkinan kalau misal kemudian yang diusung adalah satu nama yang tesnya, nilainya, atau kepentingan ekonomi politiknya berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh kekuatan yang berada di lingkaran istana, tentu ini berpotensi kemudian menciptakan kompetisi yang cukup pelik di situ. Nah, oleh karena itu komunikasi saya pikir antara satu kubu dengan kubu yang lain, terutama antara satu kekuatan koalisi tertentu dengan pihak istana, betul-betul harus didudukkan bersama. Jangan sampai kemudian siapapun yang berhadapan dengan istana kemudian akan di-clash, ditekan, dihancurkan sedemikian rupa dengan apapun kekuatan itu. Mulai dari Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-8 Partai Nasdem di G-Expo. Acara tersebut sekaligus penutupan Kongres kedua Partai Nasdem. Pasca pertemuannya bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Pertemuan antara keduanya disinyalir membahas sosok dan potensial diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dua sosok yang sangat potensial diusung adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar dan Anies saat ini berada di puncak elektabilitas, bersaing ketat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, keduanya diketahui belum memiliki masa depan politik yang jelas dalam menyambut Pilpres 2024. Meski memberikan sinyal kuat sebagai pengganti Joko Widodo di kursi RI 1, nyatanya Anies Baswedan belum memastikan partai politik mana yang dipilih untuk berkoalisi. Berbeda kasus dengan Ganjar Pranowo yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun nampak memiliki hubungan internal yang kurang akrab bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Kendati Nasdem memiliki peluang mengusung keduanya, Surya Paloh menepis isu yang menyebut pertemuan dengan Presiden Jokowi, mengajukan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Surya Paloh, kini konsennya adalah sebagaimana proses akselerasi pembangunan terus berlanjut. Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, maka diperlukan stabilitas nasional harus dipertahankan. Lebih lanjut, Surya Paloh berniat mengajak seluruh elit bangsa untuk menjaga stabilitas nasional meski berbeda kepentingan. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menyampaikan perihal nama Capres-Cawapres 2024 kepada Presiden Joko Widodo. Budi mengungkapkan kepada Jokowi Surya Paloh menyampaikan ingin menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Budi, usulan itu disampaikan Surya Paloh saat bertemu Jokowi pada 31 Mei lalu. Dilansir dari Kompas.com, sudah mendapatkan izin dari Budi untuk membuat pernyataannya pada Kamis 2 Juni 2022. Mendengar usulan itu, Budi mengungkapkan saat itu Jokowi mengangguk-angguk. Dia pun menilai sikap Jokowi itu pertanda mendengar usulan dari berbagai pihak. Namun menurutnya bukan berarti anggota Presiden menandakan setuju dengan duet Ganjar Anies. Pasalnya,
Kata Budi, tak ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait usulan itu. Saat ditanya lebih lanjut apakah Projo sepakat dengan usulan duet Ganjar Anies, Budi tak menjawab dengan tegas. Dia hanya menyebutkan belum tentu parpol-parpol lain akan mendukung. Saat dikonfirmasi, Budi Ari mengakui ada usul untuk duetkan Ganjar dan Anies sebagai pasangan capres dan cawapres dari Surya Paloh, meski akhirnya dibantah. Kendati demikian, Budi berpandangan duet Ganjar Anies sulit terwujud pada Pilpres 2024 mendatang karena menurutnya tidak akan mendapat dukungan dari partai-partai politik. Seperti diketahui, Paloh sempat bertemu dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Namun ia membantah bahwa pertemuan itu membicarakan politik, termasuk usulan menduetkan Ganjar dengan Anies. Perlakuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Ketua DPR RI Puan Maharani saat ajang balap Formula E jadi sorotan. Ternyata Anies Baswedan rela meninggalkan tempat duduknya demi Puan Maharani. Balapan Formula E di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol pada Sabtu 4 Juni 2022 menyisakan cerita. Anies Baswedan memberikan tempat duduknya untuk Puan Maharani. Banyak pihak menilai Anies dan Puan cocok untuk berduet di pemilihan presiden 2024. Lantas bagaimanakah keduanya untuk duet di Pilpres 2024? Bukankah PDIP selama ini kerap membeberkan berseberangan dengan Anies? Peluang duet Anies-Puan di 2024 masih sangat mungkin. Pengamat politik Universitas Paramidana Heri Satrio menilai wacana duet Anies-Puan sangat mungkin terjadi jika keduanya bisa menjalin komunikasi yang baik dan melobi partai-partai dekat. Terlebih dia menyebut bahwa PDI merupakan partai spesial karena bisa mengajukan calonnya sendiri. Dia menegaskan pendukung loyalis PDIP selama ini bergantung pada keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Partai Megawati setuju duet Anies-Puan, maka para loyalis juga akan mengikutinya. Anies dinilai bisa mengkonsolidasikan pendukungnya. Sementara itu, Hendri menyebut Anies memiliki karisma untuk menjelaskan dan menyulitkan pendukungnya jika duet tersebut benar-benar terjadi. Karenanya peluang penolakan dari pendukung dua kubu yang kerap berseberangan ini semakin kecil. Namun jika duet Anies-Puan benar-benar terjadi, Hendri berharap agar pengusung bisa mengumumkannya lebih awal, sehingga masyarakat bisa menilai rekam jejak keduanya. Peluang Ganjar bagaimana? Menurut Hendri, apakah duet Anies-Puan ini terlaksana juga bisa memupuskan harapan Ganjar Pranowo untuk maju dari PDIP. Apabila hal tersebut yang terjadi, Hendri menyebut akan lebih baik jika Ganjar tetap berada di PDIP dan menjadi ketua tim sukses Anies-Puan. Sebab menurutnya, duet Anies-Puan dengan Ganjar sebagai tim suksesnya akan menjadi kekuatan besar dalam Pilpres mendatang. Pendapat berbeda diungkapkan peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro. Menurut Bawono, peluang duet antara kedua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai agak sulit terwujud. Salah satu ganjalan untuk memasangkan Anies dan Puan sebagai bakal calon Pilpres 2024 adalah persoalan elektabilitas. Sebab berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei, tingkat elektabilitas Puan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Perwakilan Rakyat masih terpuruk, yakni sekitar 1%. Menurut Bawono, saat ini elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan cukup baik. Jika Anies, kata Bawono, akan maju atau diusung dalam Pilpres 2024, maka sudah tertentu dia mengharapkan agar calon pendampingnya di pemilihan presiden mendatang. Selain memiliki basis partai politik yang sangat kuat, juga paling tidak memiliki prospek elektabilitas baik.